pesugihan itu omong kosong, pesugihan itu tidak pernah ada, pesugihan itu adalah kedunguan, dan bintang tamu yang ngaku-ngaku jadi asisten artis, gue berani jamin ya 2000% lah, itu dia bukan asisten artis siapapun, bukan sesuai yang dituduh-tuduhkan. Kan banyak netizen menduganya itu adalah asistennya dari Sarwendah. Nah padahal Ruben juga nggak kenal Fitri siapa. Begitu juga si Fitri nama samaran. Waktu menghubungi Mamski nggak mau tahu nama asli dia, dan dia juga nggak kasih tahu. Aku bilang sama dia, kamu nggak perlu kasih tahu saya nama aslimu. Pesulap merah, saya sih nggak pernah nolak atau kabur ketika diundang siapapun ya, mulai dari wartawan, TV, podcast, dan lain-lain, untuk mempertanggungjawabkan seluruh yang saya posting. Bahkan saya memberi jaminan sampai 100 juta rupiah kalau memang saya terbukti berbohong atau menyebarkan fitnah yang tidak benar. Jadi kamu mau datang ke kantor saya buat buktiin langsung di telepon dan ketemu sama mantan narasumber, yuk sini monggo ke kantor saya. Kita lihat apa kata netizen ya. Cuci tangan dulu katanya kan. Cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Selamat datang kembali di Surapento, channel yang membahas berbagai peristiwa viral dan mereaksi beragam konten yang sedang ramai diperbincangkan. Kali ini kita akan membahas kembali polemik yang melibatkan pesulap merah, Mat Waroka, serta sosok Fitri yang disebut-sebut menjadi narasumber misterius. Setelah muncul tudingan bahwa cerita tersebut hanyalah settingan, kini situasinya justru semakin memanas. Masing-masing pihak mulai saling membalas pernyataan, saling menantang untuk membuktikan tuduhan, bahkan muncul dugaan bahwa kubu yang sebelumnya terlihat kompak kini mulai retak dan saling menyerang. Benarkah semua ini hanyalah settingan? Atau justru ada fakta lain yang mulai terbuka satu persatu? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Dengan terbaik konten settingan adalah dengan cara menolak undangan dari manapun, khawatir cerita bohongnya ketahuan. Gitu kan, kata pesulap merah. Tak karepmu sel, uang kok ruwet tenan uripe. Bang, awal mula semua sehuru hara ini, karena channelmu sendiri loh yang menyampaikan nama-nama pengunjung dari Gunung Kiwi. Tapi malah makin kesini seolah-olah abang pesulap merah kayak mau cuci tangan. Kalau memang benar settingan, coba buktikan. Jangan hanya SS-an, chat doang, datang itu alamat dan langsung datang ke kantornya. Minimal kalau mau klarifikasi harus ada jelas, bukan chat dan gak masuk akal itu kok tetangga bisa tahu. Yang detailnya lucu memang. Padahal yang punya masalah sama si Kuncen dan lu ngapain bawa-bawa podcast orang lain secara tidak langsung membenarkan asumsi publik itu. Oh, Mamski kenal ya sama si Fitri itu? Gue kenal. Sejak kapan gue kenal? Mamski kan punya nomornya. Fitri itu alhamdulillah gak bodoh. Dan Mamski, alhamdulillah, nggak bodoh. Jadi orang-orang mau hubungin aku langsung nggak bisa ke nomor aku, say. Aku punya manajemen. Pakai salah satu nomor dari anak buah aku di manajemen. Ya, aku ada beberapa nomor handphone. Tidak bisa menuju ke aku langsung. Begitu juga si Fitri nama samaran. Waktu menghubungi Mamski nggak mau tahu nama asli dia, dan dia juga nggak kasih tahu. Aku bilang sama dia, kamu nggak perlu kasih tahu saya nama aslimu. Cukup kita tahu, aku taunya kamu Fitri saja. Dan bener itu, si rambut kobong kui sok ngancem-ngancem dan memfitnah-fitnah dengan bilangnya itulah nggak benar apa segala macam. Itu semuanya upaya untuk mengorek supaya cepat bisa keluar, karena itu yang diincer ini. Si rambut kobong ini kalau bisa ngeluarin si narasumber yang diincer, yang memang memegang rahasia super gelap ya, yang paling ditakuti, mateng kowe. Mateng kowe. Terus wonge wis ngomong karo aku maneh. Ngeri. Memang sesatnya luar biasa. Siapa mam yang sesat? Cari aja sendiri. Siapa mam yang dimaksud? Itu film lagi, film. Nonton aja filmnya.
aja filmnya gitu loh. Siapa yang nggak tahu? Nggak tahu siapa? Siapa memangnya kira-kira? Hah? Menurut Ngana? Siapa? Nggak tahu. Ya iya. Mana tahu kita? Terus kamu tahu nggak? Nomor yang dipakai oleh yang nama palsu Fitri itu bukan nomor dia juga. Jadi dia nggak tahu nomor saya juga nggak tahu nomor dia. Putus komunikasi, putus. Tidak tahu, setelah tutup telepon selesai, nggak tahu itu siapa, nomornya di mana, tinggal di mana, nggak tahu. Wallahi ini ya, demi Allah ini nggak bohong saya. Itu untuk menjaga keamanan dia, keamanan saya. Saya nggak tahu namanya, saya juga nggak tahu nomornya di mana, apa nomor teleponnya berapa, dia nggak tahu nomor saya berapa. Melalui orang-orang kita berkomunikasi. Karena kalau ngadepin orang yang belis, ngadepin hambanya setan itu memang harus lebih putar otak lagi. Jangan kita mati konyol. Itu soalnya antek-anteknya tuh, waduh gila itu guys. Gila itu. Tapi sekuat-kuatnya kekuatan belis, numbalin cuman pala bebong. Kira kau pakai tumbal sapi kau, sapi benggala yang harganya 3 miliar. Pala bebong receh kau. Pala bebong kau kasih 8 foto kau. Siapa kau 8 foto pala bebong? Dasar. Bebongnya bikin rica-rica itu. Gue rasa abis ditaruh di sajennya sama dia dimakan itu, dimasak itu. Dimakan sama dia. Saking ogah rugi. Pecah kongsi. Ada yang pecah kongsi nih guys. Guys, ada yang seru guys. Setelah kemarin pesulap merah muncul di podcastnya Densu, mereka pecah kongsi guys. Mau lihat nggak? Nih, salah satunya ini. Ada si rambut merah ngomong begini kan, itu skrip semua katanya kan. Semua itu ngikutin skrip, jadi sesuai dengan alur ceritanya. Rambut merah, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Terus kita lanjut ya. Tadi kan salah satunya, ini salah duanya. Lihat ya. Mam udah nonton podcast Densu. Ternyata Fitri itu hoax ya ceritanya. Kata siapa Fitri hoax? Kata siapa? Cerita skrip nggak ada, nggak cerita skrip itu. Udah teleponan sama Mamski. Jangan memfitnah loh. Wen, gue salut sama lo ya Wen. Gue tahu di dalam diam kamu tetap berdoa. Mereka ini ya sebenarnya orang-orang yang pertama kali bersekutu untuk menyerang Sarwenda. Tahu nggak? Termasuk pesulap merah itu. Walaupun akunnya dia tidak menyudutkan, tetapi ya mereka semua sama bersepakat. Buktinya kalau dia merasa dia benar dari awal sejak gosip ini beredar dia udah klarifikasi. Ternyata kan enggak. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting dia sudah ngomong gitu loh. Nah sekarang yang panas dingin, yang ketar-ketir, yang lagi naik pitam, ya teman-temannya. Salah satu duanya yang tadi ku sebutin, yang ku posting itu loh. Mereka lagi ketar-ketir, marah gitu. Akhirnya ya, emang ya orang-orang yang bersekongkol untuk melakukan satu fitnahan, yang melakukan satu kejahatan, yang melakukan satu kebohongan, pasti lambat laun mereka akan pecah sendiri. Karena pasti gue yakin ya, ada yang sadar. Jadi ketika salah satu orang itu sadar, yang lain kepanasan, gak terima baik. Akhirnya mereka saling menyerang sendiri. Kita lihat aja nanti episode berikutnya. Percaya deh, pasti mereka akan saling menyerang, ya kan? Mulai unfollow satu sama lain, mulai saling menyerang satu sama lain. Benar nggak? Baru berapa hari ini aja udah saling menyerang, kan? Gue nggak hoax, berdasarkan fakta loh ini. Jadi guys, hari ini pesulap merah diserang, ya kan?
nggak tahu besok siapa lagi yang mereka serang. Pokoknya nanti di antara mereka itu saling serang. Kalian lihat aja nanti. Seru ya? Seru dong pastinya, gimana nggak seru? Yang punya kasus sudah mulai adem ayem, sementara gerombolan pemfitnah lagi saling menyerang, ya kan? Seru banget. Ya, berawal dari pesulap merah diserang. Nah teman-teman, setelah kita menyaksikan videonya sampai selesai, sekarang izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi saya. Kalau saya melihat keseluruhan polemik ini, satu hal yang paling menarik bukan hanya soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Justru yang paling menarik adalah bagaimana sebuah kontroversi di media sosial bisa berkembang begitu cepat hingga memunculkan begitu banyak versi cerita. Hari ini ada satu narasi, besok muncul narasi lain. Hari ini ada yang saling membela, beberapa hari kemudian justru saling menyalahkan. Inilah yang membuat publik akhirnya bingung menentukan mana informasi yang benar-benar bisa dipercaya. Menurut saya, siapapun yang tampil di ruang publik harus siap mempertanggungjawabkan setiap pernyataannya. Kalau memang memiliki bukti yang kuat, silakan tunjukkan bukti tersebut. Kalau memang ada kesalahpahaman, sebaiknya diluruskan dengan cara yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena semakin banyak pernyataan yang saling bertolak belakang, semakin besar pula kebingungan yang dirasakan masyarakat. Di era media sosial seperti sekarang, opini memang bisa menyebar lebih cepat daripada fakta. Itulah sebabnya saya selalu berusaha mengingatkan diri sendiri dan juga teman-teman semua agar tidak langsung percaya pada satu potongan video atau satu unggahan saja. Kadang-kadang yang viral hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan cerita. Bahkan tidak jarang sebuah cuplikan dipotong sedemikian rupa sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda dari konteks aslinya. Kalau saya pribadi, saya memilih untuk menunggu fakta-fakta yang benar-benar bisa diuji. Saya tidak ingin buru-buru menyimpulkan hanya karena satu pihak terdengar lebih meyakinkan daripada pihak lain. Kemampuan berbicara dengan percaya diri bukan berarti otomatis membuktikan bahwa seseorang benar. Sebaliknya, orang yang terlihat tenang juga belum tentu sepenuhnya benar. Karena itu, ukuran utamanya tetap harus bukti yang dapat diverifikasi. Yang saya lihat dari polemik ini adalah setiap pihak memiliki versinya masing-masing. Ada yang merasa difitnah, ada yang merasa sedang membongkar fakta, ada juga yang merasa dirinya diserang. Ketika semua pihak sama-sama yakin dengan pendapatnya, maka publiklah yang akhirnya harus lebih bijak dalam menyaring informasi. Menurut saya, akan jauh lebih baik apabila perbedaan pendapat diselesaikan melalui dialog yang terbuka, bukan sekadar saling menyindir atau saling membalas melalui konten. Dengan begitu, masyarakat juga bisa menilai berdasarkan penjelasan yang utuh, bukan berdasarkan potongan-potongan narasi yang mudah memancing emosi. Di sisi lain, saya juga memahami mengapa kasus seperti ini selalu menarik perhatian. Konten yang penuh kontroversi memang cenderung mengundang rasa penasaran. Namun sebagai penonton, kita juga perlu sadar bahwa rasa penasaran jangan sampai membuat kita ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Menjadi penonton yang kritis jauh lebih penting daripada menjadi penonton yang hanya mengikuti arus. Saya juga berharap semua pihak yang terlibat bisa mengedepankan sikap yang dewasa. Kalau memang ada bukti, sampaikan dengan jelas. Kalau memang ada kekeliruan, tidak ada salahnya mengakuinya. Tidak ada manusia yang selalu benar. Justru keberanian mengoreksi diri seringkali membuat seseorang lebih dihormati daripada terus mempertahankan sesuatu yang belum tentu benar. Bagi saya, polemik seperti ini seharusnya menjadi pelajaran bahwa media sosial memiliki kekuatan yang sangat besar. Sekali sebuah tuduhan atau dugaan tersebar, dampaknya bisa sangat luas. Nama baik seseorang bisa dipertaruhkan, begitu pula kepercayaan publik. Karena itulah setiap pernyataan sebaiknya disampaikan dengan penuh tanggung jawab.
Sekali lagi saya tegaskan, semua yang saya sampaikan di sini adalah pendapat pribadi saya berdasarkan tayangan yang baru saja kita saksikan. Saya tidak bermaksud memihak siapapun maupun memvonis siapapun. Saya hanya mengajak kita semua untuk berpikir lebih kritis, lebih tenang, dan tidak mudah terbawa emosi ketika mengikuti sebuah polemik yang masih berkembang. Yang jelas, saya yakin cerita ini kemungkinan belum berakhir. Sangat mungkin akan ada klarifikasi lanjutan, bukti baru, ataupun tanggapan dari pihak-pihak yang berkaitan. Karena itu, mari kita ikuti perkembangannya dengan kepala dingin dan tetap mengedepankan prinsip bahwa setiap informasi perlu diuji sebelum dipercaya sepenuhnya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Apakah kalian memiliki sudut pandang yang berbeda? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, tetapi tetap gunakan bahasa yang sopan dan saling menghargai. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita saling menghina atau menyebarkan kebencian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung terus channel Surapentol dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru yang akan terus membahas berbagai isu viral dan memberikan reaksi serta analisis dari berbagai sudut pandang. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.